Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Insinyur Teguh Budi Trisnanto, MSI, selaku dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Ibu Dr. Irmayani Nur, SPMSI, selaku dosen pembimbing 2. Serta yang saya hormati Ibu Insinyur Bina Untiawati, MP, selaku dosen pembahas. Baik, sebelumnya, perkenalkan nama saya Rinjani Puspahartini, mahasiswi program studi Agribisnis Pangan. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Kinerja Kelompok Tani dalam Menunjang Pendapatan Petani di Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Dahuluan, pada sektor pertanian, agribisnis menjadi bagian dari masyarakat perdesaan. Agribisnis merupakan bagian dari sistem ekonomi yang menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan, serta yang menyerap segala sesuatu yang dihasilkan. Salah satu komoditi di lingkup agribisnis pangan yang membantu dalam mencukupi kebutuhan pangan adalah tanaman padi. Kabupaten Lampung Timur merupakan wilayah potensial penghasil padi dan sentra produksi padi untuk Lampung, dan menempati urutan kedua hasil produksi padi tertinggi setelah Lampung Tengah. Jadi yang pertama yaitu Lampung Tengah dengan hasil produksi padi tertinggi, dan disusul oleh Lampung Timur sebesar 355.113,3 ton. Sumber BPS Lampung 2020. Menurut negara, tahun 2008, usaha tani padi dapat ditingkatkan melalui upaya pengembangan teknologi, sumber daya manusia, dan kelembagaan. Petani yang tergabung dalam suatu kelompok tani diharapkan mendapatkan pengetahuan baru yang akan dapat membantu dalam melaksanakan usaha tani dan meningkatkan pendapatan. Di Provinsi Lampung sendiri, jumlah kelompok tani cukup banyak, yaitu sebesar 33.654 kelompok tani. Kabupaten Lampung Timurlah yang memiliki jumlah kelompok tani terbanyak, yaitu sebesar 6.021 kelompok tani. Nah, Kabupaten Lampung Timur sendiri memiliki 24 kecamatan. Kecamatan Jabung merupakan salah satu kecamatan lebih unggul dari kecamatan lain yang mempunyai luas panen dan produksi padi sawah tertinggi, yaitu luas panen sebesar 15.404 hektar dan produksi padi sawah sebesar 80.741 ton. Kecamatan Jabung ini adalah salah satu sentra pertanian atau penghasil padi karena mayoritas masyarakat berkecimpung sebagai petani padi sawah maupun non-sawah. Di sini ditampilkan tabel luas lahan dan jenis penggunaan lahan di Kecamatan Jabung. Desa di Kecamatan Jabung yang potensial sebagai penghasil padi sawah adalah yang pertama yaitu Desa Belimbing Sari, yang kedua Desa Tanjung Sari, dan Desa Mekarjaya. Jadi penggunaan lahan Desa Belimbing Sari, Desa Tanjung Sari, dan Desa Mekarjaya merupakan desa di Kecamatan Jabung yang potensial sebagai penghasil padi tertinggi. Oleh karena itu, pada ketiga desa tersebut terdapat kelompok tani guna mendukung tersedianya tenaga serta prasarana untuk membantu kegiatan bertani. Pendapatan terbesar yang diperoleh petani dari hasil budidaya padi. Maka tiga desa tersebut sebagai alasan untuk tempat penelitian ini. Masalah yang terjadi yaitu mulai meningkatnya usaha tani padi di Kecamatan Jabung. Pemanfaatan kelompok tani akan menjadi tumpuan dalam menunjang kegiatan usaha tani. Namun sejauh ini belum ada penilaian nyata tentang bagaimana hubungan kinerja kelompok tani yang memiliki fungsi penting dalam peningkatan pendapatan petani, sehingga saya melakukan penelitian ini.
Keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang diharapkan petani sangat dipengaruhi oleh kinerja kelompok tani itu sendiri. Kinerja kelompok tani ini dapat menggambarkan bagaimana kerjasama antar petani dalam menyelesaikan masalah usaha tani hingga mencapai hasil kerja yang ingin diwujudkan. Jadi tingkat pendapatan yang diharapkan para masyarakat Desa Belingsari dapat menjadikan hidup mereka lebih baik karena mayoritas masyarakat di Kecamatan Jabung adalah petani. Mengenai hal ini, hasil pendapatan dari usaha tani padi dapat sesuai harapan mereka. Kinerja kelompok tani menjadi faktor yang penting dalam masalah ini karena banyak masyarakat yang bergabung menjadi anggota kelompok tani guna mempermudah dalam pengadaan saprodi sampai penjualan hasil panen. Jadi masyarakat di Desa Belingsari ini adalah mayoritas berkecimpung sebagai petani dan mereka mayoritas juga tergabung dalam anggota kelompok tani karena harapan mereka masuknya mereka ke kelembagaan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Maka dari itu, tujuan penelitian yang pertama, menganalisis kinerja kelompok tani di Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Yang kedua, menganalisis hubungan kinerja kelompok tani terhadap pendapatan anggota kelompok tani di Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Yang ketiga, menganalisis besarnya pendapatan anggota kelompok tani di Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya manfaat. Yang pertama, manfaat untuk pihak kelompok tani sebagai bahan pertimbangan informasi untuk meningkatkan kinerja kelembagaan dalam peningkatan pendapatan petani di Kecamatan Jabung. Yang kedua, diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan dan sumbangan pemikiran terkait pentingnya kinerja kelompok tani dalam meningkatkan pendapatan petani. Selanjutnya, sebagai salah satu sumber yang memberikan informasi bagi pembaca serta sebagai bahan kepustakaan bagi peneliti yang akan datang. Yang terakhir, bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan. Kerangka pemikiran, usaha tani di Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Kelompok tani yang ada di Kecamatan Jabung adalah lembaga pertanian di tingkat desa yang dibentuk oleh dan untuk petani yang ada di desa tersebut. Desa Belingsari, Desa Tanjung Sari, dan Desa Mekarjaya. Sehingga kelompok tani ini saya akan meneliti kinerja kelompok tani. Bagaimana kinerja kelompok taninya? Kinerja kelompok tani dalam penelitian ini mengacu kepada Menteri Pertanian yang menyatakan bahwa peranan kelompok tani adalah yang pertama yaitu sebagai kelas belajar, yang kedua unit produksi, dan ketiga wahana kerjasama. Kinerja kelompok tani akan dianalisis dengan menggunakan korelasi produk momen. Selanjutnya, setelah mengetahui kinerja kelompok tani, menganalisis tentang bagaimana hubungan kinerja kelompok tani ini dengan pendapatan, sehingga saya analisis pendapatan anggota kelompok tani menggunakan rumus pendapatan Pi sama dengan TR min TC. Selanjutnya, bagian kedua, bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu ada kinerja kelompok tani, yang kedua ada kelompok tani, yang ketiga ada usaha tani, dan yang keempat ada pendapatan. Penelitian terdahulu. Yang pertama dengan judul Analisis Hubungan Kinerja Kelompok Tani dengan Pendapatan Usaha Tani Petani kasus Desa Sempajaya Kecamatan Brastagi Kabupaten Karo, Sihite pada tahun 2016. Metode analisis yang digunakan dengan mengukur indikator kinerja kelompok tani menggunakan model CIPP atau Context, Input, Proses, dan Produk. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan kinerja kelompok tani tergolong baik dengan rata-rata skor total indikator kinerja adalah 42. Baik, dapat dilihat. Selanjutnya, yang kedua, kinerja kelompok tani dalam menunjang pendapatan usaha tani padi sawah di Desa Sidera, Kecamatan Sigi,
Biromatu Kabupaten Sigi yang diteliti oleh Irawati dan Yantu pada tahun 2015. Bab 3, metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Jadi lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, bertepat di Desa Blimbing-Sari, Desa Tanjung Sari, dan Desa Mekarjaya. Jumlah anggota kelompok tani seluruhnya dari ketiga desa tersebut yaitu sebesar 1.585 orang, sehingga akan mempermudah peneliti untuk menganalisis kinerja kelompok tani. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2020 hingga bulan Juli 2021. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan jenis data sekunder. Metode pengumpulan data primer diperoleh dari metode wawancara kepada anggota kelompok tani dengan menggunakan kuesioner. Selanjutnya, pengumpulan data sekunder diperoleh dari instansi yang terkait dengan penelitian yaitu BPS Provinsi Lampung, BPS Lampung Timur, Balai Penyuluh Pertanian Lampung, dan literatur yang berasal dari buku, jurnal penelitian, skripsi, dan internet. Teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut. Yang pertama dengan melalui kuesioner, wawancara, dokumentasi, serta studi pustaka. Metode pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel yang digunakan peneliti menggunakan teknik probability yaitu simple random sampling dengan menggunakan rumus Levin. Sampling error yang ditetapkan yaitu 15%. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh anggota kelompok tani, baik dari Desa Blimbing-Sari, Desa Tanjung Sari, dan Desa Mekarjaya. Dengan totalnya populasi yaitu sebesar 1.588, sehingga dihasilkan 43,23 dan dibulatkan menjadi 43 orang. Jumlah responden setiap desa anggota kelompok tani di Kecamatan Jabung, Desa Blimbing-Sari jumlah respondennya 7 orang, Desa Tanjung Sari 14 orang, dan Desa Mekarjaya 12 orang anggota kelompok tani dengan jumlahnya 43 responden. Metode analisis data. Yang pertama yaitu definisi operasional yang terdiri dari usaha tani padi, petani padi, kelompok tani, kinerja kelompok tani yang terdiri dari 3 indikator, kelas belajar, unit produksi, dan wahana kerjasama. Dan yang terakhir yaitu pendapatan. Metode analisis data yang kedua yaitu analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Tujuan pertama pada penelitian ini dijawab secara deskriptif. Pengukuran kinerja kelompok tani di Kecamatan Jabung menggunakan indikator, kelas belajar, unit produksi, dan wahana kerjasama. Mengetahui kinerja kelompok tani digunakan dengan menggunakan metode skala Likert. Tujuan yang kedua penelitian ini dicapai dengan statistik parametrik menggunakan data skala interval. Jadi menganalisis korelasi kinerja kelompok tani dalam menunjang pendapatan anggota kelompok tani digunakan analisis korelasi produk momen. Rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut. REQ sama dengan jumlah EQ dibagi akar dari jumlah X pangkat 2 dan Y pangkat 2. REQ sama dengan N jumlah XY dikurang jumlah X dikali jumlah Y. Dibagi akar dari N jumlah X pangkat 2 dikurang jumlah X pangkat 2 dalam kurung pangkat 2 dikali dengan N jumlah Y pangkat 2 dikurang dalam kurung Y pangkat 2. Jadi kriteria penerimaan hipotesis, HA tidak terdapat hubungan yang positif antara tingkat kinerja kelompok tani dengan pendapatan, H0 terdapat hubungan yang positif antara tingkat kinerja kelompok tani dengan pendapatan. Secara statistik dapat dituliskan seperti di bawah ini, HA diterima jika R hitung kurang dari sama dengan R tabel, dan yang kedua H0 diterima jika R hitung lebih besar sama dengan R tabel. Tujuan ketiga penelitian ini dicapai dengan menggunakan analisis pendapatan.
Analisis ini merupakan hasil pengurangan antara jumlah penerimaan dan total biaya, sehingga untuk mengetahui jumlah pendapatan, maka terlebih dahulu harus diketahui penerimaan dan total biaya. Pernyataan dari Irawati dan Yantu 2015. Untuk menghitung penerimaan, menggunakan rumus TR sama dengan P kali Q. Untuk menghitung total biaya, TC sama dengan FC plus VC. Selanjutnya, untuk menghitung pendapatan, menggunakan rumus V sama dengan TR min TC. Jadwal pelaksanaan penelitian dilakukan agar kegiatan pelaksanaan peneliti yang berjudul Kinerja Kelompok Tani dalam Menunjang Pendapatan Petani di Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur dapat berjalan secara sistematis. Berikut rencana pelaksanaan penelitian disajikan pada tabel 8. Penyusunan proposal dilakukan pada bulan Mei 2020 sampai Desember 2020. Seminar proposal rencananya dilakukan pada bulan Januari 2021. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Februari 2021 sampai Maret 2021. Analisis dan interpretasi data dilakukan pada bulan April 2021 sampai Mei 2021. Sampai akhirnya seminar hasil dilakukan pada bulan Juni 2021. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.